tuh kayak si came si hidung. Oke, nggak apa-apa sih kayak misalkan kayak gitu, tapi oke lah, aku tutupin kayak aku teh lucunya gitu. Karena insecure tuh kan gak terlalu kompleks, luas gitu. Kayak yang di insecurein tuh kan gak cuma bentuk tubuh, gak cuma penghasilan, gak cuma hal-hal yang mungkin buat orang tuh kayak apa sih kayak gitu doang insecure. Kita bakalan lebih mudah menilai orang lain daripada kita mengintrospeksi diri sendiri. Squad. Nah, ini adalah saatnya kita masuk ke segmen terakhir, yaitu di antara kau dan aku. Kalau segmen sebelumnya itu penuh perselisihan. Nah, sekarang saatnya kita turunin tensi dulu ya. Di segmen ini, pembicaraan kita akan lebih hati ke hati dan membahas mendalam tentang hal-hal yang mungkin emang relate dengan kita semua. Berikut adalah di antara kau dan aku. Baik, Mas Squad. Sekarang kita masuk ke segmen di antara kau dan aku. Di sesi ini, 8 peserta akan duduk bersama dan membahas satu pernyataan netral untuk mencari titik tengah dari berbagai pandangan mereka. Setiap peserta diberi ruang yang sama untuk berbicara secara terbuka dan reflektif tanpa saling menyenggah atau memotong pembicaraan. Baik, untuk pernyataan pertama adalah tidak ada mahasiswa yang benar-benar bebas dari rasa insecure, apapun status sosialnya. Iya sih, karena insecure tuh kan gak terlalu kompleks, luas gitu. Kayak yang di insecurein tuh kan gak cuma bentuk tubuh, gak cuma penghasilan, gak cuma hal-hal yang mungkin buat orang tuh kayak apa sih kayak gitu doang insecure. Kan feeling orang tuh beda-beda ya gitu. Cara orang menyikapi sesuatu tuh beda gitu, kayak Ini pandangannya masing-masing, punya pilihannya juga masing-masing. Ya bener, terus kayak kalau misalkan kita terlalu mengkotak-kotakan mana yang bisa di-insecurein mana enggak, kan enggak ya, nggak bisa gitu. Jadi emang mahasiswa terlepas dari apa latar belakangnya, juga apa kesibukan dan lainnya, kita nggak bisa nggak bisa ya kembali lagi matokin standarisasi setiap orang karena kan beda-beda gitu. nah sebenarnya yang influencer non influencer juga sebenarnya nggak boleh dikotakin nggak sih? Nggak sih, maaf ya, punya maaf ya. hati ya. Ya sebenarnya kita juga ya meskipun kayak gini, kayak gimana ya? Iya pasti tetap tidak bisa terbebas dari rasa insecure kan. Terus kita juga beberapa konten-konten yang kita bikin juga itu awalnya dari keresahan kita, dari rasa insecure kita, mungkin dari fisik kita, terus dari rasa kurang pandainya kita dari belajar, ya kita itu mencoba untuk menutupi dengan hal-hal yang kita bisa, kayak misalkan aku nih kurang pintar misalkan di pelajaran, ya aku tutupin kayak ternyata kurang di akademik jelek tapi di non akademik bagus, jadi itulah yang aku tutupi di konten-konten aku. Kayak terus ditambah misalkan sih emang jelas, misalkan jelek lah, misalkan insecure dengan camehnya, karena beberapa komentar negatif yang ada di sosial media aku tuh kayak si came, si hidung. Oke, nggak apa-apa sih kayak misalkan kayak gitu, tapi oke lah, aku tutupin kayak aku teh lucunya gitu, kayak Benar-benar Kekurangannya, kelebihannya. iya Ya kan betul. kalau gak ganteng mungkin humoris gitu.
Ya, banyak uang gitu ya kan. kayak ada sempat kata-kata gitu kalau misalkan minimal nggak ganteng ya lucu. Iya. Alhamdulillah dapet ya. dapat lucunya. Berarti emang terlepas dari semua itu juga kita bakal selalu punya rasa insecure. Tapi yang paling utama kita tuh bisa menerima diri kita sendiri nggak sih? Terus ya kita bisa hang on, bisa terus berprogres. Jadi kita nggak stuck di situ-situ aja. Jadi kita terus berjalan sampai kita nemu terus-terusan dapat buat titik terbaik kita. Aku juga setuju sih apa yang kalian katakan tadi ya. Itu juga lumayan membuka pikiran aku soal kayak ternyata yang insecure itu bukan cuma yang non influencer atau yang influencer aja, tapi semua juga ngalamin sisi insecure masing-masing gitu. Aku juga sejauh ini kayak orang-orang mungkin nganggap aku udah enak, udah tinggal jalan aja, padahal kenyataannya di belakang layar aku tuh masih ada apa ya, pikiran kayak takut dihujat, takut lain-lain gitu, masih ada insecure di dalam diri aku gitu. Dan menurut aku juga hal yang unik gitu ya dari rasa insecure ini adalah dia itu bukan hanya timbul di satu kondisi atau satu kekurangan, tapi ketika kita udah menutupi rasa insecure yang satu, gak menjamin kalau kita tuh nggak melalui lagi insecure selanjutnya gitu. Jadi kayak apa ya, bener gitu statement kalau mahasiswa dalam latar belakang apapun itu tuh gak menjamin terlepas dari rasa insecure, karena insecure itu nggak tahu datangnya kapan, di posisi apa yang diinsecurein, kapan diinsecurinnya gitu kan. Dia tuh unik banget gitu. Kayak jelangkung ya, nggak diundang. Iya benar, tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang gitu. Jadi ya itu bener banget gitu kalau ya kita itu apa ya, yang tadi yang kata kakak, kalau misalkan emang balik lagi gimana cara kita ngeregulasiinnya, bukan gimana kita diem di sebuah posisinya gitu. Tapi kalau kalian sendiri gitu, kalau ngerasa insecure gitu, akan gimana nanggepinnya? Gimana sih ngadepinnya gitu, kayak pas lagi down-downnya banget? Ya, kepo sih aku, kepo pembahasan yang unik nih. Cara khusus Iya. Ya menggoreng si insecure itu kayak misalkan kamu bilang sih sama orang hajar lo dihajar. Oh, oke. Apa sih bahasa Indonesia hajakin? Disengajain. Oh emang ini emang aduh kasar lagi. Emang orang emang sama. Emang kenapa gitu, Sir? Terus jadi orang lain juga aku teh, abi teh, saya teh, si seorang Fauzi, seorang Suok yang sama dari jauh juga meskipun mengambil apa sih yang biar orang yang terbakar, Aima makin menyala. Kata-kata hari ini. kata-kata hati ini semua Menyala. Ya aku sendiri jujur sama kayak Ashraf tadi. Jadi aku tuh kalau misalkan ada yang hujat atau apa, lebih ke dilihat sisi positifnya. Misalkan ada yang hujat dari gambar aku kurang di fundamental apalah gitu, anatominya. Nah aku tuh belajar, terus aku bikin suatu karya masterpiece gitu, terus aku post gitu. Keren. Nanti kayak yang ngebukti itu kayak brand-brand atau band yang ngehubungin aku, terus aku collab sama mereka. Nah itu kayak pembuktian, suatu pembuktian gitu buat aku. Keren banget ya, dibuktiinnya dengan karya, keren banget. Ya beneran pakai karya ya. Pakai karya. Ada apa? Kalau misalkan aku tuh bakal insecure itu sebagai, karena aku tuh ada dua perspektif, karena ada jadi aku lagi insecure gitu, karena aku berpikir bahwa itu standar semua dari dalam diri aku. Karena menurut aku kadang udah setiap orang tuh bisa mengkritik orang lain. Benar. Nah, atau misalkan orang tuh bisa mengkritik diri kita, tapi kan kadang penggunaan kitanya beda-beda, ada yang bisa dikritik, ada yang bisa dikritik. Menurut aku juga rasa insecure itu adalah cara untuk mengkritik Iya benar. ya, jadi kayak simbolisasi aku ternyata aku tuh punya pandangan diri aku, berarti aku tahu bahwa aku bisa dari nambalnya tuh apa yang harus ditambahnya. Sedangkan kalau aku lagi gak insecure, aku belum tentu bisa memperbaiki diri aku tuh dari sisi mananya. Biasanya aku kayak gitu cara aku untuk memahami atau juga menjalani atau juga mensolusikan si rasa Benar banget sih. Setuju. ya
harus mengimbangi si antara kita sebagai pekerja di misalkan kita maksudnya konten kreator tuh maksudnya industri kreatif ya, kita harus menyeimbangkan itu antara kuliah dan juga pekerjaan kita. Jadi kita juga bisa disebutkan kita juga sama ya kayak misalkan teman-teman mahasiswa biasa yang memiliki pekerjaan di misalkan sebagai part-timer kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan buat aku mah dulu sempat salah jalan malah memfokuskan ke kreator ini karena mungkin merasa dulu nggak nyaman di perkuliahan karena merasa nggak cocok, memfokuskan dan akhirnya terbengkalai selama 1 tahun. Dan di sini sadar ternyata ketika pas kerja sebagai content creator kita menemukan titik jenuh, menemukan titik turunnya, pas balik lagi ke kampus ya ada penyesalan ketika pas orang lain teman-teman seangkatan lulus terus harus bayar lagi uang kuliah karena lalai di perkuliahan. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan ada punya pekerjaan di luar kuliah, misalkan lebih mending prioritaskan dulu kuliah, selesaikan kuliah baru kerja. Kalau dibilang side life tuh bisa nggak sih content creator itu? Jadi cuma apa ya, dunia sampingan. Yap. Jadi kayak ya udah sesekali aja gitu karena Yap. perkuliahan kan kita sebagai mahasiswa dan anak kuliah ini kan punya apa ya, punya tugas Yap, betul. utamanya tuh ya belajar Betul. gitu. Jadi ya gimana ya, mau nggak mau gitu. Iya. Dosen mah pasti ngomong kayak hayangnya Tuntaskan apa yang kamu mulai. Betul. Ya kuliah, apa yang diutamakan di kuliah, belajar baru pekerjaan. Karena pekerjaan itu bisalah nanti kalau misalkan teman-teman setelah lulus atau enggak boleh dibarengi asal seimbang begitu. Kalau dari aku sendiri sih, karena aku juga masih ada kaitannya sama jurusan aku ya, jadi branding aku sebagai ilustrator gitu. Si kesibukan ini tuh sebagai proses sama sebagai apa ya, batu loncatan mungkin ya buat aku dari mahasiswa ke profesional gitu. Makanya aku mulai dari sekarang. Terus kayak kalau misalkan dibilang capek banget gitu, kayak yang tadi aku sering bilang kan capek banget. Cuman kalau misalkan aku gak mulai sekarang, kayaknya aku bakal ketinggalan. Sedangkan industri kreatif zaman sekarang tuh udah gila-gilaan banget gitu, cepet banget ya. Aku sih karena tadi aku ada sangkut paut sama jurusan aku, terus aku juga naiknya di si brandingan ini, makanya aku kayak enjoy aja lah apa yang aku mulai gitu. Terlepas dari apapun kayaknya ya, apalagi kita kan title-nya mahasiswa itu dekat orientasinya sama akademik gitu. Jadi emang kalau mahasiswa itu dekatnya ya, kalau kita judulnya mahasiswa dekatnya kan sama tugas gitu ya. Sama tugas, sama tanggung jawab pembelajaran gitu. Jadi ya secara tidak langsung itu yang harus kita tuntaskan gitu. Jadi aku sangat setuju banget statement kalau mahasiswa non-influencer dan influencer itu juga punya tugas beban yang sama gitu terhadap si akademik ini. Oke, ini kan kayak segmen yang waktu segmen kedua dipotong terus sampai dipotong terus. Jadi maksudnya tadi pertanyaan yang pertama yang waktu segmen kedua tuh lupa lagi. Stereotip relasi katanya dimiliki mahasiswa influencer belum tentu menjamin, ya emang benar-benar belum tentu menjamin. Kalau misalkan kita bagi-bagi deh sektornya, misalkan di sektor pekerjaan, oke,
itu nggak menjamin auto masuk. Yang pasti yang diutamakan skill. Mungkin kalau misalkan bertitel influencer ada nilai plusnya. Nah terus kalau misalkan nongkrong, benar kita kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kita digratisin atau enggak dapat treatment khusus, ngantri kita dapat fast track kayak gitu. Tapi kalau misalkan datang ke masyarakat, misalkan ke masyarakat umum, misalkan di rumah di desa, misalkan kita mau bikin KTP ya tetap harus ngantri gitu, nggak bisa diistimewakan gitu. Nggak semuanya sektor kita dipermudah, kita bikin SIM ngantri gitu kan. Bapak Abi, iya siapa viral? Gitu. Viral, boleh nggak dulu? Nggak bisa dong. Pengen tes motor langsung dapat SIM, enggak. Kita tetap harus. Terus nggak semua dipermudah, tapi dan kita juga untuk mendapatkan relasi juga bukan karena banyak followersnya juga, bukan. Kita mendapatkan relasi juga tetap karena usaha kita pengen misalkan dekat sama apa ya, manajer band misalkan. Nah dia nggak tahu kita awalnya, tapi kita deketin gitu, ajak ngobrol, gimana cara kita ngajak ngobrol, dia dapatlah kontaknya, misalkan hasil kenalan, mutualan lah. Terus kalau misalkan pengen punya kenalan A, B, C, tetap kita harus kita sendiri yang harus apanya sih? Harus usaha sendiri, enggak selalu tentang wah karena si ini followersnya banyak, exposure-nya gede, orang-orang lain pada ngedeketin, enggak. Tetap kita juga harus mencoba gimana caranya mendekatkan diri sama orang-orang tersebut kayak gitu. Feminis jadi influencer TA kadang ya Sabrina juga mungkin ngerasain kadang tuh segala sesuatu yang kita dapetin tuh orang tuh malah jadi ngegampangin gak sih? Ya, nggak sih betul. kayak ada si iya ada si Om, iya dia mah artis soalnya pasti gampang ininya, padahal mereka tuh udah ngelihat sama gitu. Iya kita juga usaha. Iya, usaha. Pasti usaha juga gitu. Kayak misalkan apa ya, kita kan si content creator kan ada beberapa segmen, misalkan ada beberapa tipe-tipe, ada content creator, beauty influencer, fashion. Nah kita tuh pernah sempet kalah juga sama kategori yang misalkan di bawah, misalkan followernya lebih kecil dari kita. Nah karena apa? Mungkin karena kedekatan itu kan relasi oke juga kan, tapi selagi relasi juga kan karena mereka dekat sama orang yang ngasihnya, ya itu kan kayak gitulah. Terus misalkan saya nih, aku nih kayak content creator lifestyle sama komedi, pengen nih masuk ke sektornya Sabrina, art, menggambar, harus ada usaha sendiri dong. Latihan dulu gimana caranya nyenggol Sabrina biar bisa ngambil kerjaannya, karena kan misalkan Sabrina udah dapat misalkan kita ambil brand gede Adidas misalkan, boleh sih nyebut brand? Boleh lah. Oh enggak, lokal Bandung deh, Raut Type Riot misalkan. Nah meskipun aku misalkan punya follower banyak dan misalkan Sabrina itu 20% dari saya, tapi tetap kan skillnya yang kepake, bukan karena wah sih gede followersnya, sih orang nggak kerja sama sini aja deh ngegambar meskipun orang nggak bisa ngegambar gitu. Kalau di influencer itu namanya niche, apa ya niche. Ya. Spesialisasi. Ya. Spesialisasinya ya. Ya. Ada kategori. Aku mau nambahin sedikit yang tadi kata Acok yang soal relasi. Kalau misalkan followersnya sedikit, tapi dia punya relasi yang bagus, dia pasti dapat sesuatu nggak melihat dari banyak atau enggaknya followers kan. Aku ada cerita sedikit dari temen aku, sama juga ilustrator dekat kayak aku. Jadi followers dia tuh kayak
jauh mungkinnya di bawah aku, tapi dia tuh punya relasi, terus punya skill yang jauh lebih bagus daripada aku ya. Dia udah collab sama band-band luar, brand-brand yang mungkin bagus, terkenal gitu. Nah sedangkan aku yang followers lebih banyak dari dia mungkin cuma beberapa doang. Jadi menurut aku relasi itu kayak kalau misalkan kita pengen membangun suatu relasi, kayaknya lebih apa ya, lebih sering lebih ya nongkrong gitu ya sama yang orang-orang satu scene dengan kita atau yang di luar scene kita gitu, supaya nantinya apa ya, jadi kayak kita tuh lebih banyak dikenal orang tapi gak di sosmed aja gitu, tapi di luar juga ya banyak yang kenal dan tahu kita gitu. Baik, waktu sudah habis. Kita lanjut ke pertanyaan. Perbedaan pandangan dari masyarakat dan status sosial yang berlaku memang seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Kadang yang terlihat bukanlah keseluruhan cerita seseorang. Mungkin boleh apa harapannya untuk masyarakat agar bisa lebih terbuka dan positif dalam menilai bukan dari gelar, status, atau popularitas. Ya, tentunya dimulai dari sekarang. Lebih menghargai sesama manusia aja kali ya. Iya. Lihat memanusiakan manusia. Iya benar-benar. Tapi emang susah sih. Orang tuh sekarang udah ngelihatnya dia siapa, bukan apa yang dia lakukan. Iya. Kayak dia kelebihannya apa. Iya benar. Kita tuh kadang orang tuh cuma melihat kita dari apa yang bisa kita kasih ke mereka. Iya. Benefits ya. Iya. Cuma kayak dia bakal bermanfaat nggak ya buat gue gitu kalau gue berteman sama dia gitu. Padahal kan nggak gitu nggak sih sebenarnya gitu. Dan menurut aku ya, Menurut aku sekarang dunia itu menciptakan kalau pribadi kita itu semuanya tuh berjuang gitu kan dengan dirinya sendiri gitu. Jadi nggak ada kata kayak jadi gak ada kayak aku lebih berjuang, yang ini lebih berjuang, enggak. Kayak kita itu di set, semua manusia itu berjuang gitu. Jadi even ketika ada orang lain yang peduli dengan orang lain, itu menjadi menurut aku poin plus, karena setidaknya apa ya, kita semua tuh kayak berada dalam lingkungan yang sama gitu loh. Karena kita semua tuh di set dalam kondisi yang sama-sama berjuang gitu semuanya, dalam kondisi kita apapun gitu. Dan menurut aku hal itu tuh yang menjadi dasar ketika kita ingin membenar dan tidak membenarkan seseorang. Jadi kalau misalkan ada orang yang kayak gini langsung dibenarkan, ada orang yang kayak ini langsung disalahkan, kayak gak bisa guys gitu. Jadi ngaruhnya tuh kayak berhenti memandang dia, ya mungkin memandang sebuah gelar, profesi, status sosial atau apa mungkin bisa menjadi salah satu patokan, tapi itu bukan yang utama, itu jadi salah satu gitu. Karena ya itu manusia tuh di set semuanya tuh untuk berjuang dengan dirinya sendiri. Jadi please toleransi lah, menghargailah kita gitu. Kayak kita semua tuh dalam satu dalam satu lomba maraton nih gitu. Jadi kayak punya jalur masing-masing, punya pace masing-masing, punya tujuan masing-masing. Iya benar. Terus untuk kayak dalam menjustifikasi sesuatu tuh kayak kita tuh harus lebih ini gak sih, kayak kayaknya dia melakukan ini tuh karena A deh, atau jadi nggak bisa langsung menjudge dia, kamu salah, kamu tuh bilang kayak gini tuh gak boleh. Kita nggak bisa gitu nggak sih sebenarnya. Mungkin ada alasan di balik itu kenapa melakukan itu. Jangankan menurut aku, sebelum kita menjudge orang lain, menjudge diri kita sendiri, dalam artian kayak kita aja memahami diri kita tuh kompleks, tapi kenapa kita dengan mudahnya menjudge orang lain gitu, atau memandang orang lain sesuai dengan kondisinya, padahal ya kita lihat diri sendiri kita aja juga rumit gitu. Kenapa kita dengan mudahnya melihat orang lain, menilai orang lain gitu kan. Jadi sebelum kita menilai orang lain, kita juga harus bisa menilai diri sendiri, baik dari kelebihan maupun kekurangan. Jadi kita kalau misalnya kita lebih menerima diri sendiri atau mengerti, jadi kita juga lebih bisa mengerti ke orang-orang lain, lebih bisa aware juga kan. Benar-benar. Justru itu yang susah. Iya. Kita bakalan lebih mudah menilai orang lain daripada kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Jadi aku jadi kepikiran kayaknya emang kita tuh butuh dalam hidup tuh dua benda deh dalam menilai, kayaknya ya. Yang aku dengar dari teman-teman, kaca pembesar sama cermin gitu loh. Dalam melihat orang. Ada kalanya kita ketika dapat sebuah statement, terus kita melihat orang, kita baiknya pakai kaca pembesar atau cermin gitu. Dalam artian kayak jadi
ada mungkin perkataan, oh ini kayaknya kalau misalnya perkataan itu dipakai buat diri kita sendiri, oh kita jadi cermin dari dia kayak gitu atau enggak. Tapi ada juga statement, ketika ada statement kita mau pakai kaca pembesar di lingkungan kita kayak gimana. Jadi jangan sampai dua alat itu tuh jadi ketukar dalam artian yang harusnya kita itu perkataan itu atau misalkan pernyataan itu harusnya kita pakai itu tuh menjadi sebuah cermin untuk diri kita sendiri, tapi malah kita jadi kaca pembesar yang nyalahin orang gitu loh. Bener banget. Iya, kayaknya ya dari dalam banget filosofis banget. enggak sih, ya aku dapat juga dari kalian gitu kayak oh iya sih bener ya, kayaknya dalam emosi yang tadi dikasih gitu ya terhadap kita memandang orang dari gelar, profesi dan lain-lain, sepertinya kita butuh dua alat itu gitu. Pada akhirnya kembali lagi kepada kita menghadapi orang-orang gitu, tetaplah berbuat baik, jangan lupa. Tetaplah kita untuk selalu positive thinking, jangan cepat menyimpulkan oh mereka karena ini pasti kayak gini, kayak kakaknya influencer nih followersnya banyak, mudah gitu. Iya. Pasti kalau ditegur kayaknya nggak bakal nyapa disaut gitu segala macam, tapi kita nggak tahu suatu saat nanti kita pasti bakal butuh orang itu. Iya kan? benar-benar. Iya benar. Jadi bagaimana kita mungkin nggak bisa ngontrol orang, tapi kita bisa ngontrol diri kita masing-masing gitu. Kita harus bisa bagaimana sih kita bereaksi terhadap orang kayak gitu. Tetaplah berbuat baik. Juga setuju sama kata Kak Aki tadi ya. Jadi jangan menilai orang dari covernya mungkin ya, karena aku juga sering banget orang-orang kayak lihat aku buat pertama kali gitu kayak jutek banget kayaknya, sombong deh nih orang gitu. Apalagi kalau misalkan lihat Kayak gitu asik. Biasanya orang kayak gitu sih. apalagi lihat Instagramnya waktu itu sempat ada kayak anak musik gitu mau kenalan lewat temen aku gitu kan, nggak mau ini mas seleb sombong bla bla bla. Padahal kalau misalkan temenan atau apa aku bisa seasik itu sih, asal jangan bikin ini ya. Tetap aja tajam. Iya. Teman baru kita. Karena ini kita tuh Menakutkan. terlalu sering membuat kesimpulan sendiri gitu tanpa mencoba sesuatu gitu. Padahal nyapa juga belum, tapi kayak udah pasti sombong gitu kayak salah banget sih kalau kayak gitu. Kalau nggak mencoba kita nggak bakal tahu. Iya, dan judge book by a cover, guys. Nah betul. Karena ujung-ujungnya tuh taunya jadi temenan dekat, tahu gak sih dulu aku ngiranya kamu tuh ini tahu. Iya banget kan. Jangankan mendekat, jangankan ketika memang punya background yang bagus, kita aja yang biasa-biasa gitu di kelas juga pasti kayak gitu. Betul. Baik, teman-teman, terima kasih waktu kalian berdiskusi telah habis. Oke, keren sekali, tepuk tangan buat kalian semua ya. Wow, maskot, semua rangkaian dari episode keempat Suara Mahasiswa telah berakhir. Terima kasih banyak untuk semua peserta yang telah hadir dan berani berbagi pengalaman, perspektif, argumen, serta cerita personal yang begitu inspiratif. Dari semua perbincangan dan debat yang tadi kita dengar, satu hal yang jelas, spotlight atau perhatian publik bukan segalanya. Dan hidup nggak selalu jadi mudah, karena itu semua setiap mahasiswa punya tantangan dan cerita masing-masing. Yang terpenting adalah kita bisa saling mendengar, saling mendukung, dan mengingat bahwa validasi terbesar datang dari diri kita sendiri. Itu dia highlight dari episode kali ini. Terima kasih sudah menonton Suara Mahasiswa. Jangan lewatkan episode-episode berikutnya yang pastinya lebih seru, lebih hangat, dan penuh insight. Sampai jumpa lagi dan dadah. Dadah. Oke. Gue mau nanya ke nomor 6 deh. Kenapa tuh? Karena tadi udah nanya ya. Iya, agak penasaran juga. Dia orang pinter nyapu saya. Iya,
kayak dia nyapu temen-temennya bisa nih, tapi kira-kira bisa nggak ya kalau nyapu diri sendiri? Nah, Menurut aku dia tuh gitu biar apa ya, penyamaran aja sebenarnya. Penyamaran apa tuh? Maksudnya dia kontras, nggak mungkin orang nggak organisasi bilang terang-terangan dia nggak organisasi, itu sas banget gitu menurut aku.